Halo Studio Lovers. Sejak tahun 1959, Honda dianggap sebagai salah satu produsen sepeda motor terbesar dan terbaik di dunia. Pabrikan sepeda motor asal Jepang ini dikenal karena inovasinya yang tidak ada habis-habisnya. Lebih dari 14 juta unit diproduksi tiap tahunnya. Di Indonesia sendiri nih Studio Lovers, per tahun hampir 6 juta unit sepeda motor merek Honda diproduksi. Honda pun dijuluki sebagai perintis karena produknya kerap dijadikan referensi oleh produsen yang lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti seluruh produk Honda laris. Ada juga loh yang gagal di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja ya produk tersebut? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. By the way nih Studio Lover, sebelum kita lanjut maafin ya suara Mimin agak mudeng karena lagi flu berat nih. Jaga kesehatan kalian ya. Honda Supra XX. Produk gagal Honda yang pertama adalah Supra XX. Studio Lovers, berbicara soal Supra tentu ya tidak ada habisnya. Pasalnya nih motor bebek ini nih sudah ada di Indonesia sejak tahun 1997 yang dikenal dengan nama Astrea Supra. Generasi 90-an mana nih suaranya? Kenal Supra nggak? Nah, Supra ditawarkan dalam beberapa tipe dan salah satunya masuk dalam daftar produk gagal Honda adalah Supra XX. Motor yang dirilis pada tahun 2002 ini sejatinya menjadi terobosan Honda pada segmen mob low end karena dipersenjatai dengan kopling manual layaknya motor sport. Namun konsumen di Indonesia kala itu justru menganggap bahwa motor bebek memakai kopling manual dianggap aneh banget. Nah, dampaknya nih Supra XX pun hanya bertahan selama 2 tahun di pasar otomotif Indonesia. Honda Supra V. Produk gagal Honda yang kedua adalah Supra V. Nah, Studio Lovers, senasib dengan saudara kandungnya Supra XX, Honda Supra V juga dianggap sebagai produk gagal Honda. Nah, di sini ada tidak yang pernah melihat motor Supra V di jalanan? Jadi motor Supra V ini nih juga menggunakan kopling manual. Perbedaannya dengan Supra XX di Studio Lovers, Supra V dilengkapi dengan rem cakram di bagian depan, tetapi masih mengusung rem model tromol. Supra V menjadi varian yang dianggap gagal karena tidak mampu diserap baik di pasaran Indonesia. PT Astra Honda Motor atau AHM pun memutuskan untuk menyetop penjualannya bersamaan dengan Supra XX. Honda Karisma. Produk gagal Honda yang ketiga adalah Karisma. Studio Lovers, motor yang dirilis di tahun 2000-an ini salah satunya diharapkan menggantikan kejayaan Honda legenda yang super laris di masa itu. Legenda dengan bodi rampingnya sih memang top markotop ya Studio Lovers. Karisma tidak laku di pasaran Indonesia karena desainnya yang bongsor, khususnya di bagian ekor motor yang dinilai ini terlalu lebar dan juga besar. Padahal di kelasnya, Karisma sudah dilengkapi loh dengan indikator bensin digital atau non-jarum. Di Indonesia, Karisma hanya dirilis dengan 2 versi, yakni Karisma dan Karisma X yang keduanya tidak cukup laku. Honda Kirana. Produk gagal Honda yang keempat adalah Kirana. Studio Lovers, Honda Kirana pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 dan disuntik mati pada akhir tahun 2004 oleh Astra Honda Motor. Dengan demikian, eksistensi Honda Kirana di industri roda 2 tanah air hanya bertahan 2 tahun saja. Alasan kuat motor ini kurang laku karena desain yang diadopsi dari model Astrea Grand yang dirasa kuno. Di lain sisi nih, ketersediaan spare part atau underdeal-nya yang sulit menjadi salah satu alasan motor ini kurang diminati. Bikin motor dengan underdeal yang sulit ya ibarat ditikung orang ketiga ya Studio Lovers.
Honda CS1. Produk gagal Honda yang kelima adalah CS1. Studi lovers, banyak komentar yang muncul karena desain Honda CS1 yang tidak jelas. Bebek bukan, motorsport juga bukan. Andai disebut bebek sport pun dirasa kurang klop. Idenya terlalu melaju kreatif ya studi lovers. Desain kepala bagian depan Honda CS1 mengadopsi desain CBR yang memiliki tampilan fisik ala MotoGP, tapi ini menggunakan stang khas motor bebek. Sedangkan pada bagian tengah nih terdapat desain yang mirip tangki, tetapi tentu saja bukanlah tangki, hanya desain yang hendak menyerupai motor sport. Memang terdapat sejumlah keanehan pada desain Honda CS1, karena itu studi lovers membuatnya kurang laku di pasaran Indonesia. Honda Absolute Revo AT. Produk gagal Honda yang keenam adalah Absolute Revo AT. Studi lovers, sejak hadir di Indonesia, Honda Absolute Revo AT ini memang kurang begitu terdengar gaungnya. Padahal nih motor ini memiliki desain 90% motor bebek, tetapi dengan transmisi matic. Dan pabrikan mungkin pede banget dan merasa ya studi lovers jika motor ini mampu mengakomodir kebutuhan konsumen yang mendambakan motor bebek, tetapi dengan transmisi otomatis. Sayangnya niat tersebut kurang ditangkap oleh pengguna motor di Indonesia. Honda Blade 110. Produk gagal Honda yang berikutnya adalah Blade 110. Studi lovers, Honda Blade 110cc dirilis pada tahun 2008. Meskipun sempat di facelift atau dilakukan penyegaran tampilan, nyatanya motor ini tetap kurang mendapatkan respon positif di Indonesia. Padahal nih kalau dilihat dari dekat, Honda Blade mempunyai desain yang menarik loh, sporty dan cukup segar pada zamannya. Tantangan Blade pada saat itu karena kalah saing dengan Yamaha Jupiter Z di tahun 2011. Astra Honda Motor pun akhirnya memutuskan untuk menarik produk tersebut dari Indonesia. Nah di sini ada yang pernah bonceng doinya menggunakan Honda Blade. Gak apa-apa kena prank dengan Honda ya studi lovers, asalkan hubungan kamu tetap lanjut. Oke deh studi lovers, itulah informasi tentang produk Honda yang kurang laris di Indonesia. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.